Jadi kira-kira nggak bakal gua lakukan perubahan dan gua sudah pasrah, poin gua paling sekitar 30-40. Ki, ada yang menarik nih. Apa sih, Kang? Abang Gitar, mainkan. Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulitin bola. Hei, karena ini dijulitin bola, karena ini dijulitin bola. Julitin bola, kami yang julid, kalian yang dosa. Halo kawan-kawan scorer, ketemu lagi ke dalam acara Julitin. Fantasy Premier League. Ya, kemarin kan udah klub-klubnya Kang. Sekarang gue yang kita tertinggi ngomongin- nih di pekan ke-8. Iya, Di skor ya maksudnya. karena pakai free hit. Ya nggak apa-apa. Wih, bener free. Kapan-kapan nih. Dia udah gunain free hit duluan. Nggak Kesalip apa-apa. Tapi free hit sayangnya Kang Jalu gunain free hit, tapi pemain cadangannya juga pemain-pemain inti. Jadi Iya. nilainya bagus-bagus. Harusnya kan maksimalin di Ini ya. utama doang kan? Nggak apa-apa, harusnya free hit sama bench boost sekalian ya langsung. Nggak bisa dua kayaknya Ya deh. kalau Bisa kalau nggak bisa nggak bisa Bisa, lah. bisa. Nggak bisa dua. Free hit 2 itu. Hanya boleh sekali. Maksudnya sekali. masing-masing sekali. Jadi tapi nggak bisa disatuin. Berarti nanti pas di tengah musim ke sampai akhir musim itu Kang Jalu nggak bisa Nggak gunain apa-apa, free hit nggak lagi apa-apa. karena biasanya kan di situ-situ kan ada Biasa- klub-klub yang Biasanya di semifinal Piala FA tuh iya yang jebakan. banyak terjadi penjadwalan ulang ya. Mm-mm. Jadi kali ini kita bahas soal FPL sudah Pekan ke-8. Gimana soal nilai-nilai selama 8 pekan ini nih? untuk Saya, Kang Jalu? saya standar aja lah. Selalu di luar 10 besar. Kalau di ini selalu rata-rata saya berapa paling 43. Ntar ada VT-nya palingan ya, VT peringkat-peringkat kita tuh. Saya nggak lebih menang mingguan Ki, soalnya Ki ada taruhan yang menang mingguan. Jadi Oh, ada. makanya Iya, kenapa banyak minus? Iya karena pergantian pemainnya nggak pernah dibatasi 1 atau 2, kadang 3, kadang 4. Gitu. Ya kan banyak ya dinamika di FPL tuh, ada yang ikutan memang untuk ngejar poin puncak, Benar. ada yang cuma ingin cari sampingan. Nah itu saya termasuk golongan yang kedua. Kalau kita di kantor yang tengah musim ya. Tengah musim nggak ikut saya, udah pasti nggak menang. Kalau lo gimana poin tim lo? Kayaknya awal-awal sempat bagus ya? Nih, iya. Kenapa? Awal tuh langsung ke atas kan. Lama-lama buset, pemain yang gue pilih kagak main lah. Giliran dia bagus, gue pilih bisa cedera, ya kan? Nah. Kayak siapa tuh, Son. Giliran Son gue pasang, dibilangnya cedera. Main. Main. Oh, Iya, yang langsung pekan gitu ya, keempat ya? itu ya, pekan Yang keempat pekan sama pekan keberapa tuh ya? kelima, pekan ketiga, pekan keempat lah, lupa lah. Yang tiba-tiba yang kata Mourinho, Son nggak Nggak tahu nih main. main apa enggak nih. Bilang Ternyata nggak main. 3 gol 1 assist ya. Tahu-tahu Itu pada kegocek ya semuanya. nyayur gimana. Iya karena memang kan di FPL juga dari FPL sendiri kan dia ngasih info tentang tim news itu kan sekitar hari Jumat ya. Kalau nggak Kamis Jumat pas preskon kan. Ya, Pas Kamis preskon. biasanya. Iya biasanya Kamis pas preskon. Jadi biasanya di situ berketahuan tuh pemain-pemain mana yang akan biasa bermain di pekan yang pekan itu. Jadi biasanya kan orang-orang ganti kalau nggak di Jumat apa Sabtu. Cuman kan kemarin 2 minggu terakhir banyak orang ketipu ya. Enggak sih. Enggak, katanya ketipu ya gara-gara Yang ketipu dia. udah main di Sabtu pagi. Itu Rais. Kalau saya selalu ganti hari Rabu. Selalu ganti hari Rabu. Jadi apapun yang terjadi di preskon nggak ngaruh. Karena saya udah selalu ganti hari Rabu. Berarti ntar kalau pemainnya udah naik, harganya naik abis pekan yang bagus dia kan biasanya kan naik itu harganya tuh. Nggak pernah beli pemain yang mendadak bos. Oli Watkins aja saya dari awal ada Oli Watkins. Tapi kemarin nggak ada free hit. Free hit gara-gara free hit gua ternyata jago lawan Arsenal. Arsenalnya aja kacau lah. Aduh. Duh, menurut lo kira-kira kiat-kiat apa Tim sih? lu ya Arsenal ya? Hah? Kata siapa? Nih, ada gue lupa sih peringkat-peringkatnya peringkat apa di kalau di skor ya kita kan ngomongin di liganya skor. Teguh ini peringkatnya kalau nggak salah lebih bagus Tiga sih. dia. 3 atau 4 kalau nggak salah. Kelima. 5. Dirimu ketiga. Keempat. Ketiga siapa? Ada Torik. Oh. Iya nih, Teguh ini sempat bagus tapi kemudian menurun. Kira-kira menurut lu ntar buat pekan-pekan berikutnya strategi apa yang akan lo gunain? Gua. Hah? Ya paling ya lihat-lihat pemain-pemain ini yang misalnya kayak si Oli Watkins tuh. Iya. Kan biasanya jarang dilirik.
Nah, coba tuh cari-cari. Soalnya kalau misalnya ngikutin salah terus son lagi sama-sama aja orang naik kita naik. Orang naik mulu kan. Masuk akal, Nah. masuk akal. Benar. Cari differential playernya aja. Wih, bahasa Inggris tuh jago ya. Anak motor. Anak motor soalnya sekarang. Anak mobil. Analisisnya sasis segala macam. Iya, ini pemain teguh lihat ada Chilwell, Robertson, Walker Peters. Mantap. Walker juga. Peter kemarin 9 tuh dapat poinnya. Tapi teguh ternyata punya 2 pemain yang cedera masih belum pasti keluar. Oh, iya. Tirek Mitchell sama Timothy Castagne. Oh iya bener. Kasarnya bagus padahal ya. Bagus, dia Tahu-tahu kena inti cedera. dia. Nah itu dia. Katanya inti dan sejak Ricardo Pereira cedera parah tuh, Castagne jadinya jadi pemain inti di Leicester, dan Leicester kan gunainnya kadang-kadang 3 back. Jadi Castagne ini biarpun back, jadi dia bisa lebih Wingback ke depan, jadinya. wingback jadinya. Jadi lebih ofensif sih mainnya. Jadi memang biasanya dulang. Kalau gue yang selalu gue pakai itu kalau di Leicester Justin. Justin siapa? Justin yang karena mulutnya tajam. Jadi gue suka Justin. Justin yang itu. Iya, makanya gue pasang terus Justin karena gue inget temen gue. Curang dong 2 orang loh, Kang. Kenapa? Kan ada James, ada Justin. James Emang Justin. ada James? Iya kan namanya James Justin. Oh, baru tahu gue. Nggak tahu gue nama depannya gue pilih James aja. Justin, jadi ada 2 pemain dalam 1 orang. 3 dong, ada James Rodriguez di depannya kan? Pakai nggak sih lo, Kang? Pakai James Rodriguez. Cuman kemarin di free hit nggak? Oh iya, lu pakai bener. Cuman nggak Yang ada gue di free hit. kegocek cuma Oli Watkins doang tuh. Nah, bisa tapi kan 13 poin. pekan besok kan lu kan balik lagi nih, Kang. Balik lagi. Gimana tuh? Gunain apa sekarang? 11 pemain lu ganti semua, Kang. Yang gua Minus pakai berapa tuh kalau 11 pemain enggak, ganti? enggak. Gua enggak ganti. Jadi untuk untuk pekan depan Iya. gua ambil hikmahnya aja. Jadi kira-kira nggak bakal gua lakukan perubahan dan gua sudah pasrah, poin gua paling di sekitar 30-40. Ini 88 poin terbesar lu ya semenjak 8 Enggak pekan ini? juga. Enggak, serius oh, gue cek nih ya. Iya, gua paling Oh, iya. besar, paling Itu paling besar. besar 88. Itu paling 8. Enggak ada siapa tuh? Si Dimas kalau nggak salah pernah 88 juga kalau nggak Iya. salah. Semuanya kan. Tapi ini termasuk lo yang termasuk yang salah satu orang yang sukses lo gunain free hit dengan poin 88 ya. Nyesel aja Oli Watkinsnya gua. Enggak, karena orang kadang udah gunain free hit ternyata Gagal. boncos sih ya. Iya. Gue dua musim terakhir free hit kan cuma sekali ya, setiap Iya. musim ya. Gue gunain ternyata waktu itu boncos. Parah. Yang bagus striker gua 7 semua kan. 1 gol semua kan. Oh benar ya. Si Bamford Enggak, semua pemain lo tuh nyumbang kan? ya nyumbang sampai cadangan sama kipernya juga nyumbang. Sampai Zaha, ini semuanya ini nyumbang semua loh. Iya. Zaha poin ya? Hah? Zaha poin. Sama Zaha poinnya. 5 poin, 1 5 poin. assist. Tapi kartu kuning kalau masalah dia, 1 kuning. 1 Ya, kartu jadi kuning. bukan 6. Jadi gua Fernandes tuh mestinya. Jadi buat musim depan lo Fernandes. nggak akan mengubah susunan pemain apapun? musim depan pekan depan. Pekan depan sorry. Enggak, gua udah fix, udah baru tadi pagi gua ganti. Ada satu transfer nggak bakal lo manfaatin kan? Enggak dong, gua selalu nunggu 2 transfer baru gua manfaatin. Itu sama Jangan. strategi gue dari Rugi transfer kalau gue manfaatin. Berarti emang berarti lo tipe orang yang mikirin bukan pekan ke depan ya. Berarti Jadi buat gua- pekan berikutnya. Jadi kan sebenarnya di FPL musim ini sama dengan perasaan gue dalam mengatur FPL. Jadi pengatur FPL tuh gue sekarang harus dapat poin, minggu depan pasti gue poinnya udah jelek. Sudah siap seperti itu. Nah permainan tim-tim di FPL juga musim ini ingat nggak? Arsenal minggu lalu bagus tuh. Iya, lawan MU menang. Lawan MU menang. Terus lawan Aston Villa jelek. Nanti musim depan lu pasang pemain Arsenal deh. Jangan-jangan dia lagi menanjak lagi kan grafiknya gitu dulu. 404 ya. Bisa. Arsenal. Arsenal 404. Iya 404. Jadi kalau Kena 4. kalau web dibuka error tuh. 404. Wah. Iya, kalau strategi gue adalah gue memakai back yang murah-murah, Kang. Gue nggak udah. Gue murah, Koval murah. Iya, gue nggak bakal percaya lagi sama Trent Alexander-Arnold. Ah, enggak dah. Kenapa? Karena sejak Liga Inggris bergulir lagi nggak ada penonton, Trent Alexander-Arnold ini terkesan mainnya jadi kurang semangat. Trent Alexander ini seperti Erlangga Sucipto kalau Kenapa? di Persib. Jadi kalau Erlangga Sucipto itu baru bisa nyetak gol ketika siaran langsung. Oh, jadi Ketika biar siaran langsung, ditonton. biar ditonton. Biar Ini ditonton. Trent Alexander-Arnold juga ketika nggak ditonton, malas. Iya. Katanya iya. Coba, Dia nggak ada semangat. kayaknya belum ngasih asis ya? Apa udah satu? Kayaknya 1 apa 2 ya? Satu Lebih apa- bagusan Andy Right. Robertson kan musim Andy ini kan? Robertson. Jadi memang terusnya tendangan bebas tendangan corner pun kadang-kadang kalau Thiago ada, Thiago yang ngambil. Iya. Jadi agak tergerus peran-peran untuk Alexander Arnold untuk menciptakan sebuah poin ya. Yes. Dan di samping itu juga kembali lagi setelah pandemi musim ini, semenjak musim ini bergulir, tim-tim itu sulit buat menjaga rekor. clean sheet. Iya. Iya, karena dari 78 pertandingan, pertandingan yang salah satu timnya ada yang clean sheet itu atau dua-duanya hasil 0-0 itu hanya 36 pertandingan.
Jadi sebanyak 42 pertandingan lainnya pasti dua-duanya kejebolan. Dua tim itu. Jadi kan Berarti banyak dong yang hasilnya 0-0 ya? yang 0-0 nggak terlalu banyak, nggak yang salah satunya misalkan 1-0. Oh, salah satunya, ya. Jadi kan ya, kalau ya. ada salah satunya 1-0 kan kosong, dia menjaga clean sheet kan lumayan Betul. kan 6 poin kalau nggak ada kartu kuning. Nah, apalagi ya apa saya kalau misalkan pemainnya bunuh diri gitu loh, kayak waktu itu siapa sih? Ada yang minus berapa gitu. Oh, Ada. Liverpool Iya, yang bunuh diri. kalah 7-2 itu Iya. ada minus berapa itu? Minus siapa gitu. Untung gua tuh nggak ada pemain Liverpoolnya kalau nggak salah back tuh. Iya. Karena Van Dijk doang waktu itu Van dibelinya. Dijk, Iya. Di situ saya punya Oli Watkins. Oli Watkins. Nah. Iya. Tapi yang ternyata Grealish yang naik. Iya, tapi Oli Watkins di situ tuh saya sebelum pertandingan followernya tuh cuma sekitar 40.000 di Instagram. Begitu. Jadi besoknya setelah pertandingan naik jadi 120.000. Nggak tahu sekarang berapa. Sekarang harganya berapa sih? Nggak, Bukan, kalau ini gitu. Iya, Instagram. Oli Watkins harganya gue cek dulu ya. Nggak tahu. Oli Watkins itu harganya 4 ya? udah naik jadi 6,1. Oh, berarti asalnya 5,5 dia. Enggak, 6. Enggak 5,5. 6 langsung 6. 6. Dari 6 di awalnya. Oh, Jadi yang naiknya paling tinggi kan kita tahu Dominic Calvert-Lewin. Ya. Dari 7 sekarang udah 78 apa 77 gitu. Cepat banget naiknya karena memang konsisten banget. nah Dominic Calvert-Lewin ini kalau pekan 9 itu boleh dipasang tuh. Karena Everton udah 2 kali kalah. Nah, itu ya. Itu. Iya kan? Jadi formulanya ya. set formulanya gitu. Jadi Kalah-kalah termenang. menang gitu. Jadi buat ngegocek. Oh, besok Everton di lawan Fulham. Iya, makanya pasang. Dan tandang. Ini gue ngeliat tim-tim tandang kalau main terginas banget ya. Karena nggak ada tekanan penonton. Tekanan penonton lawan ya. Jadi mereka lebih kayak main di kandang sendiri. Nggak ada mungkin. bedanya antara sedih sama lawan. Apalagi gue tahu kan tim-tim kenapa MU musim ini dari 4 pertandingan gak pernah menang di kandang. Kenapa? Jadi tim-tim lain tuh ngerasain pas main di MU kan gede kayak gitu Old Trafford, terus saya ngeliat nggak ada penonton nih, slow aja gue enak banget main di Old Trafford nih, nggak ada tekanan jadi Enggak, karena menang terus. Old Trafford namanya Theater of Dream. Jadi siapapun bisa bermimpi di situ termasuk tim lawan. Masuk akal. Hmm. Jadi kira-kira musim pekan depan siapa yang bakal mendulang poin banyak nih kalau ngomongin pemain apa? Yang di jelas tim kandang? City sama Spurs tuh berat tuh karena saling berhadapan. Iya. Tottenham di kandang, City tandang, tapi ngelihat Yang tandangnya Tottenham apa Spurs? Tottenham Tottenham apa City? City tandang. Oh, menang City berarti nih. Tapi Tottenham terginas. Tapi gue berharap 3-4 lah hasilnya Son hat-trick. Ya Son hat-trick semua orang naik semua nilainya kan. Oh iya berarti kan orang sekarang lawan City nih. Pasti nggak masak. Kan nggak ngaruh kalau gelandang Oh, iya, atau benar, pengaman, benar, nggak benar, ngurangin benar, poin. benar, benar. Paling nggak mereka paling nggak ada yang pakai Doherty, terus ya siapa janganlah. Reguilon. Tapi Doherty juga kadang-kadang sekarang udah lagi sering dimainin. Tapi di Sergio situ ya. ada tuh ya si siapa Piscesian tuh yang si Dimas tuh backnya 0 terus tiap musim. Harganya beli yang 4 dia tuh yang nggak pernah dimainin. Kadang-kadang yang ada cadangan namanya abadi tuh. Bur. Iya, nggak jelas gitu loh. Karena ya strategi sih memang back paling susah mendulang poin ya. Iya, karena memang. kebobolan. Iya, iya. Tapi ya sampai dapat yang beli yang 4 untuk ngorbanin ke mana ke yang tengah depan juga. Aneh aja kalau masih di luar 10 besar. Kalau teman-teman scorer ngeliat ya di teman-teman siapapun di liganya masing-masing gitu melihat back saingannya rata-rata kan mereka kalau masang selalu 3 back ya kan? Iya. 3 Iya. back terserah dah 5-2 apa 3-4-3. Yes. Karena gue yakin mereka juga pada tahu bahwa back-back ini rentan banget buat kehilangan poin. Rentan kehilangan poin kecuali memang backnya eksekutor penalti atau apa Iya. kan. Tapi Siapa back eksekutor penalti sekarang? nggak ada. Nggak ada. Mas Miller pun harusnya midfielder kan. Dan Iya. itu pun cadangan. Palingan dulu John Lundstram. Tapi kan sekarang John Lundstram udah jadi gelandang. Udah jadi gelandang. Musim dianggap lalu kan gelandang. jadi back tuh. Iya. Banyak bilang poin karena dia dipasangnya ternyata di gelandang. Ini juga hati-hati kalau masang Chelsea nih udah masuk gigi 4 biasanya ada kesenggol dulu nih. Nggak serius nih. Ya kan fenomenanya seperti itu. Iya. Ki. Tapi emang bahaya sih kalau lagi masang pemain Chelsea, pemain City ini saran dari gue ya. Yang peringkat Indonesianya 19.000. Ah. Gue saran dari gue adalah pemain Chelsea dan City itu rawan buat dirotasi. Tapi kecuali Kevin De Bruyne lah, nggak itu kayak Ederson nggak mungkin. Ederson nggak mungkin. Cuman kalau pemain-pemain yang biasa lo pakai kayak Riyad Mahrez, Phil Foden, Gabriel Jesus atau Bernardo Silva itu rawan banget di rotasi. Di Chelsea kan juga ada Hakim Ziyech udah 3 kali beruntun main nih. Gue dari Inggris, champion Inggris lagi. Kemungkinan juga kalau besok dia ini jadi internasional main lagi di negara ya jauh kan ya Maroko ya. Ziyech Maroko. Dekat kalau dari Spanyol, Dari cuma Inggris nyebrang lah. pakai ferry bisa. Iya, jadi dia kemungkinan juga akan disirahatin.
Chelsea yang aman sih kalau punya Timo Werner, cuman gue yakin kalau lu pasang Timo Werner, semua orang juga pasang Timo Werner banyak Gue enggak. Striker gue berarti minggu depan kembali si Calvert-Lewin, Oli Watkins sama Bamford. Oh, Patrick Bamford ya. Ngomongin Bamford itu Gue belum pernah ganti loh Bamford dari awal. lumayan juga kan? Lumayan. Padahal awal-awal yang kita Kita mengira Rodrigo Moreno Nah, yang bakal yang main, jadi ternyata main. Patrick Itu Bamford. langsung gue jual. Gue mesti pekan pertama doang Nggak tuh ada. pakai Rodrigo, tertipu. Iya. Sebentar, Ki. Kenapa? Ada yang nelpon. Oh, ini repot. Dodi nelpon. Oh iya. Ya, kita kalau Dodi mah diem aja ya. Dodi. Ada ngomongin apa sih? Nih, manajer papan atas Indonesia. Biasa aja tuh. Tuh. Dengar kata si Dodi. Ya elah kita ngapain sok-sokan ngomong kayak gini. Dodi itu ya. Tapi kan Dodi karena kita nggak bisa ngundang Dodi ke sini ya, karena Iya. Dodi domisilinya kan ada di Solo. Solo. Ya tapi benar juga lu ngapain kita ngomong gini sok-sokan pinter. Dia aja yang peringkat 7 Indonesia santai. Udahlah. Berhentikanlah perbincangan tidak bermanfaat ini ya. Sampai jumpa di Julidin berikutnya. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.